target di tahun 2025 dan alhamdulillah untuk sampai bulan April BGN harus memaksa atau meminta banyak pihak untuk membantu program ini sehingga kita membuat kebijakan di mana satu yayasan boleh mengelola 10 SPPG dan alhamdulillah dengan banyak yang membantu program ini berjalan sehingga program ini kemudian menjadi banyak dikenal oleh masyarakat. Dan hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, BGN justru kesulitan menahan minat masyarakat karena semua orang sudah paham dengan mekanisme yang diberikan dan banyak pihak yang akhirnya meninggalkan bisnisnya untuk bergabung dengan Badan Gizi Nasional. Jadi kemudian kita keluarkan kebijakan agar portal mitra kita tutup karena terlalu banyak yang sudah mendaftar sementara kebutuhan kita sudah cukup. Dan ketika mitra masuk pada fase persiapan tidak menunjukkan progresnya atau tidak melaporkan kegiatannya atau tidak melaporkan apa yang dikerjakan di lapangan, dan ketika itu sudah tidak aktif di portal kita selama 60 hari, maka kita rollback. Dan biasanya yang sudah serius akan kembali menghubungi kami dan kemudian menunjukkan bukti-buktinya, dan biasanya setelah rollback kami kembalikan. Dan selain itu ada juga beberapa pihak, seperti contohnya kemarin kami menghapus atau merollback 10 SPPG yang diketahui itu diperjualbelikan. Jadi kami hapus saja daripada kemudian itu menjadi tempat di mana orang berjual beli titik, kita akan berikan kepada yang serius. Demikian untuk kasus rollback. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang berkonstituen yang sudah serius di lapangan dan sudah menunjukkan progres pembangunannya, saya kira bisa lapor kepada Badan Gizi, dan Badan Gizi sudah memiliki satu titik pengaduan yang disebut dengan Sahabat Gizi atau SAGI 127. Itu melayani seluruh pengaduan masyarakat 24 jam. Jadi Badan Gizi sudah membuat itu, dan itu sudah beroperasi lebih dari 2 bulan. Jadi bagi siapa saja yang memiliki keluhan silakan menghubungi Sahabat Gizi 127 dan akan dilayani selama 24 jam. Nah, kemudian saya akan sampaikan terkait yang banyak dipertanyakan, hal yang sangat mendasar, yaitu pagu makan bergizi. Secara prinsip pagu makan bergizi itu terdiri dari 3. Yang satu adalah bahan baku, yang kedua operasional, yang ketiga insentif. Nah, bahan baku ini rata-rata untuk penerima manfaat di atas kelas 4, di atas kelas 3 atau kelas 4 ke atas yang disebut dengan porsi besar, itu akan mendapat pagu dasar 10.000 untuk bahan baku, tapi sifatnya at cost. Kemudian operasional juga demikian, 3.000, sifatnya juga at cost. Nah, untuk porsi kecil, umur 1 tahun, 2 tahun sampai usia SD kelas 3, maka bahan bakunya 8.000, itu pun at cost. Dan biaya ini, bahan baku ini akan sangat tergantung dari indeks kemahalan daerah dan juga referensi harga pasar. Jadi kalau harga telur naik dari 30.000 menjadi 40.000, kualitas makanan tetap dijaga, tidak ada masalah, karena Badan Gizi Nasional memberikan fleksibilitas untuk indeks kemahalan tersebut. Dan bahkan untuk daerah Papua, saya sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang menetapkan bahwa bahan baku di salah satu tempat di Papua Pegunungan bukan 10.000 tapi 100.000. Jadi itu sangat tergantung dari daerah masing-masing.
Dan demikian juga dengan biaya operasional. Jadi kalau pekerja di Papua tidak mungkin dibayar 100.000 sehari, maka kita akan bayar sesuai dengan indeks kemahalan di daerah tersebut. Jadi demikian untuk pagu anggaran. Jadi prinsipnya. Izin Bu Ketua. Jadi Pak Kepala, sorry, saya ingin klarifikasi saja. Artinya masyarakat pada umumnya seharusnya menerima porsi makanan dengan senilai 10.000 ya? Bakunya. Iya, betul, kalau dimaksimalkan. Artinya kalau ada peserta didik atau penerima manfaat yang menerima porsi makanan yang sepertinya jauh dari 10.000, maka yang bersangkutan diberikan ruang untuk melaporkan kepada BGN agar bisa dievaluasi. Iya, gitu betul, ya? betul. Karena itu juga akan menjadi patokan untuk BPKP menilai. Jadi kalau misalnya ada makanan, masak telur itu harga dasarnya kalau di Jawa dengan sayur, dengan buah dan nasi itu 6.500. Nah, kalau dia masak telur terus 3-4 hari, itu artinya dia pagunya kurang dari 10.000. Dan yang dibayarkan oleh Badan Gizi juga memang 6.500. Karena nanti antara menu yang dibuat dengan laporan itu kan ada. Dan dengan demikian maka sifatnya ad cost. Jadi kalau nanti ada misalnya nilai di masyarakat yang nilainya hanya 6.000 hari itu, bisa saja hari berikutnya lebih dari 10.000. Misalnya ketika SPPG memasak daging sapi dan indeksnya 11.000. Jadi yang dihitung bukan hariannya tetapi kumulasi selama periode laporan, biasanya per 12 hari. Izin begitu. Jadi sorry, saya coba mau mendalami lagi. Untuk keseluruhan satu porsi berarti dihargai 15.000? 15.000 itu antara bahan bakunya 10.000 aja. Bahan baku 10.000, ya. 3.000 adalah untuk operasional. Operasional ya. Selain itu, di luar itu insentif. Insentif dasar. Insentif dasar. Yang 6 juta per hari. Iya betul. Ya, oke. Ya. Demikian. Jadi untuk menu, ketika ada menu yang kira-kira harganya 6.000, saya kira nanti BPKP pun akan menemukan bahwa ini layaknya dihargai 6.000. Dan itu sudah ada SPPG yang coba mengklaim lebih tinggi dan harus mengembalikan uang karena temuan BPKP seperti itu. Jadi sifatnya ad cost. Nah kemudian terkait dengan SLAS,